Ketika seorang konsultan bisnis level nasional memulai usaha, tentu sangat memperhitungkan segala sesuatunya secara detail dan akurat. Sebelum pulang kampung dan beternak kambing, teknis budidaya ia pelajari dari para ahli dan praktisi, serta membaca ratusan literatur tentang bagaimana beternak kambing. Dari sejumlah sumber dan pengalaman beternaknya, dibuatlah SOP atau Standard Operating Procedure sebagai pedoman untuk menjalankan bisnis ternak secara konsisten dan bisa terus berkembang. Tapi, menurut Dr. Strategic Management ini, ada yang jauh lebih penting dari sekedar SOP. Apa itu? Yuk kita langsung simak aja ilmu yang sangat penting untuk manajemen peternakan dari Dr. Eko Jatimiko Utomo. Kawan-kawan agripreneurs, sebagai seorang pengusaha ya, walaupun mungkin beternak, bertani itu size-nya kecil, tapi kita juga adalah pengusaha, harus memiliki prinsip yang namanya adalah continuous improvement. Pernah dengar yang namanya PDCA, Kaizen? Plan, do, check, action. Jadi proses-proses kita bekerja di peternakan harus melakukan yang namanya proses-proses PDCA. Melakukan perencanaan, melakukan eksekusi, melakukan kemudian dicek kembali, kemudian dievaluasi kembali dan dilaksanakan kembali. Nah, setiap proses di peternakan ataupun di pertanian itu harus kita munculkan, harus kita develop atau kita ambil dari punyanya teman kita ya, yang kita jadikan benchmark, namanya adalah SOP. Standard Operating Procedure. SOP ini kita ambil dari proses-proses yang ada. Supaya apa? Memudahkan kita di dalam menjalankan bisnis. Ada yang namanya SOP kelahiran ternak. Oh, kalau ternak itu baru lahiran, misalnya kambing baru lahiran, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan terhadap induknya? Apa yang harus kita lakukan terhadap anaknya? Atau kalau misalnya kita adalah seorang petani gitu ya, kita lagi menanam, misalnya kita menanam ramban indigo vera atau ramban singkong gitu kan. Ada SOP yang ada di sana. Jarak tanamnya, pupuknya, sistem panen dan lain sebagainya. Itu namanya adalah SOP, Standard Operating Procedure. Semua peternak, petani, pebisnis harus memiliki SOP. Namun ada yang harus satu saya ingatkan ya teman-teman ya. Kebetulan kemarin saya baru aja menjadi fasilitator dari suatu perusahaan yang besar nih, berbicara tentang proses bisnisnya. Bahwa lingkungan bisnis, konteks internal itu seringkali berubah. Satu ya, lingkungan bisnis berubah, internal berubah. Dan kemudian apa? Ingat, SOP itu dibuat di masa lalu oleh manusia, sehingga apa? Asumsinya bisa berubah, konteksnya bisa berubah. Jadi, pada saat kita sudah memiliki SOP dan menjalankannya, jangan gampang puas. Jangan cepat berhenti. Apa yang harus kita lakukan? Kita secara rutin harus melakukan yang namanya validasi, evaluasi, analisis. Ada nggak proses-proses, langkah-langkah yang ada di dalam SOP kita perbaiki? Tujuannya apa? Agar outputnya menjadi lebih baik, menghasilkan lebih banyak, create added value, nilai tambah yang lebih besar. Bahwa kita harus memiliki SOP harus, tapi jangan berhenti dengan SOP tadi. Secara dinamis, hari ke hari, minggu ke minggu, kan Anda tambah pengalaman dong ya. Mengamati apa yang terjadi, oh SOP-nya harus dirubah. Di TNG Farm, kita baru berjalan sekitar 15 bulan, itu SOP untuk pemberian pakan sudah kita rubah 4 kali. Karena apa? Kita selalu melihat kontekstual, apa yang masih bisa diperbaiki. Apa yang bisa dilakukan secara berbeda, agar hasilnya lebih bagus. Dan saya yakin nggak akan berhenti cuma 4 kali, bisa sampai puluhan kali. Untuk apa? Mendapatkan titik yang namanya titik optimal, yang paling baik yang bisa kita dapatkan. Jadi teman-teman jangan berhenti, pakai terus otaknya, pikirannya, pengalaman sendiri, pengalaman orang lain dari literatur. Itu apa? Pengamatan keseharian untuk bisa mendapatkan hal-hal yang lebih baik di masa depan. Ingat, segala sesuatu itu dinamis dan bergerak. Tentu saja
alat ukur kesuksesan dan proses menuju kesuksesan itu juga akan berubah dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, lakukan continuous improvement setiap saat. Agar apa? Jalan kesuksesan menjadi lebih mudah dan lebih cerah untuk ditempuh. Mau tambah ilmu peternakan yang berasal dari sudut pandang manajemen dan bisnis lainnya? Nantikan bagian ketiganya ya. Semoga bermanfaat video kali ini. Ketemu lagi di video selanjutnya.